Assalamualaikum, selamat datang di Najma Afsin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen part 46. Amel langsung masuk ke rumah mertuanya, mencari batang hidung ibu mertuanya, namun tidak ia temukan. Saat ia berjalan ke belakang, ternyata wanita licik itu sedang cekakakan dengan seseorang di telepon. Lagi teleponan sama selingkuhan, tanya Amel langsung dari belakang tubuh Hesti. Mendengar suara seseorang, Hesti langsung berbalik, menyeringai tajam. Ia langsung mematikan ponsel setelah mengucapkan muach, sampai ketemu nanti, ke seseorang di balik telepon. Hal itu tidak luput dari pengamatan Amel yang mendadak jijik begitu melihat tingkah ibu mertuanya. Kamu ngasih tahu bapakku kalau pernikahanku dan Mas Alvin cuma sementara, tanya Amel dengan nada ditekan. Iya, emang kenapa? Gak suka? Bagus kan biar kalian cepet cerai, Hesti terkekeh geli. Padahal aku masih ada hati untuk gak membocorkan perselingkuhanmu. Berharap kamu segera tobat dan aku akan menghapus bukti itu. Tapi sepertinya aku berubah pikiran. Kebusukanmu itu harus aku beberkan ke semua orang, jelas Amel. Ia mengeluarkan ponselnya dari saku bajunya. Bukti ini lambat laun akan sampai ke ayah, ucap Amel menyeringai. Kurang ajar kamu ya sama saya, ancam Hesti. Ia maju beberapa langkah, tangannya langsung meraih dagu Amel. Laporkan aja, beberkan kepada siapapun. Lagi pula ayahnya Alvin tidak akan bisa berbuat apa-apa sekarang. Hahaha, sebentar lagi aku bebas, hahaha. Maksudmu? Tanya Amel tidak mengerti. Menurutmu apa? Kamu pikir aku takut sama ayahnya Alvin? Kamu pikir dengan kamu punya rekaman itu, kamu bakal bisa singkirin aku? Tanya Hesti dengan seringaiannya. Oh, no. Jangan ngimpi. Hesti tiba-tiba meraih ponsel Amel dan melemparnya ke kolam. Apa yang kamu lakukan? Sentak Amel marah. Hesti tertawa puas. Sini ikut aku. Hesti menarik paksa lengan Amel. Ia membawa menantunya itu mendekat ke arah kolam, lalu mendorongnya dengan kasar hingga tubuh Amel langsung terjun ke dalam kolam yang dingin. Istri Alvin itu menggap-menggap di dalam air. Ia tidak bisa ke darat karena kedalaman air melebihi tinggi badannya. Tolong, teriak Amel dengan suara tidak jelas. Di tempat lain, tepatnya di kediaman Haris, Alvin hanya menatap nanar pintu rumah Amel yang ditutup dengan kasar oleh adik iparnya. Ia menghela napas panjang, mengusap wajah, mengerang frustasi akan apa yang terjadi hari ini. Ia marah dengan diri sendiri, marah dengan orang-orang yang menjudutkannya, marah karena harus ketahuan oleh Wati jika ia mencium Amel. Hanya bisa memukul kepalanya dengan umpatan-umpatan. Alvin bodoh. Apalagi ketika ia mengingat ekspresi Ramdan yang jelas-jelas menghinanya sebagai pria tukang selingkuh, mencibirnya yang hanya bisa memanipulasi keadaan. Wajah yang menyebalkan itu terus terngiang, membayangkan jika ia cerai dengan Amel, pasti Ramdan yang akan maju dalam kemenangan karena berhasil merebut Amel dari tangannya. Alvin mengacak rambut. Saat berbalik badan, ia terkejut mendapati seorang pria yang ia buat kecewa hari ini, mertuanya sendiri. Untuk apa kamu datang ke sini? Tanya Haris datar. Alvin segera berhambur untuk meraih tangan Haris dan menciumnya. Namun naas, pria di hadapannya ini mengibaskan tangan. Saya mau bicara sesuatu dengan Bapak. Tolong, izinkan saya untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya hanya salah bicara. Tidak akan menceraikan Amel, Pak, jelas Alvin dengan raut wajah memelas. Terus, wanita tadi mau kamu kemanakan? Kamu mau diam-diam jadikan dia istri kedua, lalu membiarkan putriku dipoligami? Tanya Haris dengan tajam. Alvin menggeleng keras, namun juga bingung. Jika ia tidak menceraikan Amel, itu berarti ia harus rela melepas Wati. Jika ia memilih Wati, maka ia harus menceraikan Amel. Sulit. Kamu gak bisa jawab, nak. Tandanya kamu gak mengerti perasaan kamu sendiri. Perasaan sendiri aja gak paham. Lalu gimana kamu bisa memahami perasaan putriku selama ini? Haris menggelengkan kepala, merasa miris dengan anak berkonom di hadapannya. Setidaknya, walau Alvin tumbuh tanpa kasih sayang ibu yang asli, tapi setidaknya pria itu memahami perasaan wanita. Pak, saya akui, saya yang kekanak-kanakan. Saya telah mempermainkan pernikahan kami, tapi gak bisakah agar Bapak tidak memaksa kami bercerai? Tanya Alvin. Tidak, aku tetap dengan keputusanku. Sampai kau menceraikan Amel, dia gak akan aku izinkan ketemu kamu.
jelas Haris. Haris masuk ke dalam rumah mengabaikan menantunya yang tengah menangis cengeng seperti bukan pria saja. Tidak bisa mengambil keputusan tegas dan ia membenci itu. Rafa, kakakmu ada di kamar kan? Tanya Haris pada anak laki-lakinya yang tengah menonton televisi. Dia nggak ada, kayaknya udah pulang ke rumah mertuanya, balas Rafa. Apa? Haris terkejut, ia segera beralih keluar. Di sana masih ada menantunya yang berdiri dengan lesu. Bawa aku ke rumah orang tuamu, kita harus selesaikan semua ini, dan kalian harus segera bercerai, ucap Haris pada Alvin yang membuat pria itu melebarkan mata. Namun mau tidak mau ia tetap menuruti titah bapak mertuanya. Dua orang yang baru datang langsung terkejut begitu melihat Amel dijatuhkan ke kolam. Alvin salah satunya langsung berlarian dan segera ikut nyebur untuk menyelamatkan Amel yang sepertinya tidak bisa berenang. Sedangkan Haris ia begitu terkejut melihat keadaan putrinya. Ternyata dugaannya benar, anaknya sudah menderita bukan hanya ulah Alvin saja, namun ternyata ulah ibu mertuanya juga. Loh, kenapa jadi ramai begini? Tanya Hesti sambil bertepuk tangan. Ia berjalan mendekat ke arah Haris yang mematung di tempat sambil memperhatikan anaknya yang dibawa ke darat oleh Alvin. Keterlaluan, jadi ini yang kalian lakukan pada anakku? Tanya Haris geram, menatap tajam ke arah Hesti. Baru tahu. Beginilah anakmu, karena dia selalu nggak sopan sama mertuanya. Belum lagi dia udah ngerebut Alvin dari kekasihnya. Jadi ya rasakan, Hesti berkata tanpa merasa bersalah sama sekali. Benar-benar gak bisa ditoleransi, ucap Haris menggelengkan kepala. Ia segera mendekat ke arah anaknya yang terbatuk-batuk sembari terduduk. Ia langsung memepah Amel yang kehabisan nafas sehingga tubuhnya lunglai. Alvin, aku mohon ceraikan anakku sekarang, ucap Haris dingin. Ia menatap tajam ke arah Alvin. Tapi Pak, saya belum sempat Alvin bicara, Haris sudah menyela. Besok, surat cerai harus kamu urus dan antarkan ke rumahku untuk ditandatangani anakku. Kalau tidak, biar pihak kami yang menggugat bahwa ada tindak KDRT dalam rumah tangga kalian. Saya permisi. Jelas Haris panjang lebar. Ia memapah putri kesayangannya dengan hati yang tersayat. Bagaimana bisa? Selama ini ia tidak tahu jika sang putri disiksa di sini. Sudah tidak dicintai oleh suami, diselingkuhi, juga disiksa oleh ibu mertuanya. Alvin dengan segera mengejar bapak mertuanya yang terus berjalan walau ia memanggil-manggil. Bapak, tunggu dulu. Haris tidak menggubris, sedangkan Amel sudah lemas. Ia tidak mampu lagi menahan pergerakan bapaknya untuk membawanya pergi. Hanya menatap nanar genggaman hangat Alvin pada tangannya yang terlepas perlahan. Alvin menahan lengan Haris, menatap bapak mertuanya dengan sendu. Pak, walau bapak nggak maafin saya, setidaknya izinkan saya mengantar kalian berdua ke rumah dengan selamat. Haris tersenyum dingin, menatap Alvin dengan tatapan sendu. Untuk apa? Dengan kamu menikahi putriku saja, membuat dia selalu dalam bahaya. Selamat katamu, tanya Haris. Alvin menggeleng. Bapak, kondisi Amel lemah. Saya sebagai suami harus menjaganya. Kamu sebentar lagi bukan suami untuk anakku. Minggir, biar aku membawa putriku pergi. Haris mengibaskan tangannya, menepis lengan Amel yang sudah digenggam oleh menantunya itu dengan kuat. Alvin melepas kepergian istri dan bapak mertuanya dengan dada yang sesak. Air matanya tiba-tiba luruh. Rencana yang ia susun baik-baik untuk perceraiannya, mengapa bisa menjadi seperti ini? Ia berbalik, ingat kembali kepada ibu mertuanya yang hari ini sudah berani menyentuh istrinya. Wanita tua itu menyesap rokok di depan kolam. Ternyata makin hari makin berani saja. Kemana ayah sebenarnya? Batin Alvin yang sedari tadi tidak melihat batang hidung ayahnya. Berani kamu nyakitin istriku? Aku gak akan segan melenyapkan apapun milikmu, ancam Alvin dari belakang tubuh ibu tirinya. Ia mengambil jarak beberapa meter, masih merasa trauma dengan kejadian masa lalu. Saat wanita tua itu mencoba merayu dan membawanya ke kamar untuk dilecehkan. Wanita bejat ini adalah wanita yang paling ia benci. Hanya saja ia tetap berusaha menahannya di depan sang ayah. Hesti berbalik menatap Alvin dengan bibir menyeringai. Benarkah anakku? Tanyanya dengan mendesah. Alvin semakin geram. Bukankah kamu ingin harta ayahku? Kalau kamu menyakiti istriku, aku jamin semua harta itu takkan kamu dapatkan. Alvin menghardik tajam. Hei, aku berusaha menyatukan kamu dengan Iin, kenapa kamu marah? Bukannya bagus kalau kalian bercerai? Tanya Hesti, ia berjalan mendekat. Aku tidak butuh bantuanmu, sahut Alvin. Aku tidak butuh bantuanmu, sahut Alvin. Ia mengepalkan tangan, menahan diri untuk tidak bersikap kasar pada seorang wanita yang kini statusnya sebagai ibu tirinya itu. Kamu emang gak pernah menghargai aku sebagai ibumu ya, ucap Hesti dengan terkekeh. Ia kembali menghisap rokoknya dengan santai. Atau
Kamu baru bisa menghargai aku kalau kamu aku layani di atas itu, Kurang ajar kamu, Hardik Alvin. Selama ini kamu pikir aku nggak tahu kelakuan kamu di belakang ayahku, Berselingkuh ke sana kemari, menghamburkan uang suamimu, dan kini kamu merayu anaknya suamimu sendiri? Tanya Alvin dengan nada marah. Hahaha, bercanda sayang, kamu kok takut banget sih? Ucap Hesti. Ia berjalan semakin mendekat ke arah anak tirinya. Alvin bergeming, menahan diri untuk tidak menampar wajah ibu tirinya. Kita mau ngapain pun di sini sudah aman kok, bisik Hesti di telinga Alvin. Pria itu mundur. Aku udah mengungsikan Hana ke tempat yang jauh dan ayahmu. Hesti belum melanjutkan bicaranya. Sedangkan Alvin mendadak ia teringat kepada sang ayah. Ia menatap tajam ke arah Hesti yang menyeringai, menyelami makna tatapan mata wanita jalang itu. Jangan bilang Hesti telah menyakiti ayahnya. Hidup ini sering kejam. Kalau kamu berharap akan indah, itu cuma halusinasi. Ayahmu mungkin gak bakal lama lagi, siap-siap aja ya untuk hari-hari menderitamu, anakku. Mendengar hal itu, Alvin melotot. Ia segera berlari ke dalam rumah, mengecek ruangan yang letaknya tidak jauh dari dapur. Meninggalkan Hesti yang kembali menyesap rokoknya dengan santai. Ia menelpon seseorang untuk menyiapkan keberangkatannya ke suatu tempat. Alvin mengetuk pintu kamar ayahnya. Walau hubungan dirinya dan sang ayah selama ini kurang akur, tetap saja rasa mengkhawatirkan keadaan satu sama lain itu tetap ada. Karena tidak ada sahutan dari dalam, Alvin segera menerobos masuk. Ia mendapati ayahnya tengah berbaring di atas kasur dengan mata terpejam. Ayah, panggil Alvin. Ia segera mendekat, duduk di samping ranjang lalu memegang pipi ayahnya yang ternyata sudah dingin. Ayah, kenapa kondisimu begini? Tanya Alvin. Ia mendekatkan wajahnya ke arah hidung sang ayah untuk bisa merasakan hembusan nafasnya. Namun seketika tenggorokannya tercekat, pandangannya memburam, jantungnya berdebar tidak karuan. Tangannya seketika memeriksa dada sang ayah. Tidak ada gerakan naik turun di sana. Ayah, lirih Alvin terbata-bata. Tangannya mengusap wajah, berpindah pada bahu, lalu tangan ayahnya. Ia genggam erat. Iya, panggilnya lagi, kini dengan suara yang patah-patah. Bulir bening dari sudut matanya berjatuhan tanpa ia perintah. Sejak kapan kamu diam begini? Harusnya kamu memarahi aku, ucap Alvin dengan nada suara serak. Ia sebenarnya sudah bisa menyimpulkan bahwa tubuh yang berada di depannya ini sudah tidak bernyawa. Ia melihat ke arah nakas. Di sana ada gelas berisi air putih dan beberapa tablet obat. Alvin segera meraihnya, mengamati obat-obatan itu. Ayah, kenapa kamu pergi secepat ini? Alvin berhambur memeluk tubuh yang terbaring kaku itu. Tidak ada kilatan marah lagi di matanya, karena mata itu sudah tertutup rapat. Tidak ada lagi teriakan yang ia dapatkan, karena mulut itu pun telah terkunci. Alvin segera berlari untuk meminta pertolongan. Ia melihat ke belakang rumah. Di sana sudah tidak ada lagi Hesti. Mungkin perempuan itu sudah kabur. Mendengar suara Alvin dari dalam, satu orang satpam yang memang bekerja di rumah Alvin berlari dan masuk ke dalam rumah. Pak, bantu saya angkat ayah ke dalam mobil, pinta Alvin dengan mata yang sudah sembab akibat menangis. Pak satpam yang ikut kaget melihat kondisi majikannya yang sudah pucat, dengan segera memapahnya ke dalam mobil Alvin. Sendirian dengan kondisi yang menangis, Alvin mengantarkan ayahnya ke rumah sakit untuk memastikan lagi bahwa ayahnya masih bisa diselamatkan. Ayah, aku mohon, teruslah hidup sampai aku bisa memaafkanmu yang telah meninggalkan ibu, ucap Alvin dengan berurai air mata. Sebenarnya cukup beralasan mengapa hubungan dia dan sang ayah renggang. Adalah karena Alvin tahu jika sang ayah tergoda oleh wanita lain, yaitu Hesti yang tiba-tiba datang ke kehidupan keluarga Alvin. Hesti melamar bekerja sebagai sekretaris atas saran dari ibunya Wati yang merupakan saudara Hesti, dan lama-kelamaan semakin mereka sering bertemu justru menjalin hubungan dengan Radit, ayah Alvin. Sehingga ibunya yang tahu perihal itu langsung terjatuh sakit dan cukup lama dengan sakitnya hingga akhirnya menemui ajalnya sendiri. Dari sanalah Alvin begitu membenci ayahnya, begitu pula ibu tirinya yang berani merusak keharmonisan keluarganya. Keadaannya yang kacau balau membuat Alvin benar-benar seperti mayat hidup. Ia tidak ingat lagi kepada permasalahannya dengan Wati yang belum usai. Yang ia pikirkan adalah nyawa sang ayah agar bisa selamat. Hanya satu nama yang terlintas dalam pikirannya, Amel.
wanita yang selama ini berbohong karenanya, wanita yang selama ini begitu sabar dan menutupi aib-aib dirinya. Sedangkan Amel, dia tidak bisa tertidur, hatinya mendadak risau. Entah mengapa ia merindukan suaminya. Bertanya-tanya kepada diri sendiri, mengapa ia bisa merasakan hal ini? Bukankah seharusnya ia bahagia agar bisa terlepas dari pria bernama Alvin, walau dengan cara yang tidak sesuai rencana sekalipun? Niat awalnya adalah ia dan Alvin serta keluarganya berbicara dengan baik-baik untuk cerai dengan alasan sudah tidak merasa cocok. Tapi ternyata keadaannya malah begini, berujung kepada bapak Amel yang benci kepada Alvin, begitu pula adiknya Amel, Rafa. Amel mengamati layar ponselnya, ingin menelpon suaminya, namun ia urungkan. Sepertinya memang takdir ia berpisah dan Alvin sudah saatnya. Dan tentu dengan cara yang seperti ini. Tiba-tiba ponselnya bergetar, menampilkan nama sang suami. Amel segera mengangkatnya, ada rasa senang yang membuncah di dalam dadanya, karena Alvin menghubunginya. Amel panggil Alvin lirih dari seberang, membuat Amel mengernyitkan dahi. Ada apa dengan pria itu? "Ya mas, kamu kenapa suaramu kok lesu?" tanya Amel. "Maafkan aku," ucap Alvin dari seberang. Ia terus-terusan menghirup ingus. Air matanya kembali meleleh. "Kamu nangis?" tanya Amel merasa heran. Seharusnya pria itu merasa sangat bahagia karena bisa segera bercerai darinya. Walau dalam hati terdalam Amel sendiri, ia sebenarnya masih ingin bersama pria itu. Tapi ia harus bisa merelakan semuanya. Dari awal, pernikahannya dengan Alvin memang sudah salah. Bahkan dalam agama pun jelas salah jika menikah hanya untuk sementara dan malah timbul menyakiti satu sama lain. Amel beristighfar dalam hati, jika ini memang jalan dari Allah agar dirinya sadar dan semakin mendekatkan diri, dia akan ikhlas, meninggalkan semua masa lalunya dan memperbaiki diri lagi untuk masa depannya. "Ayahku Mel," ucap Alvin, belum selesai. "Ayah kenapa?" tanya Amel mulai khawatir. "Dia meninggal, baru aja." Suara Alvin terdengar menahan pilu, terdengar isakan kecil dari mulut pria itu. Mendengar kabar duka tersebut, Amel menutup mulutnya sendiri, langsung berucap kalimat istirja. "Kamu di mana sekarang, Mas?" tanya Amel panik. "Di RS Mawar Putih." "Aku kesana ya, tunggu aku, Mas," kata Amel cepat. Ia segera mematikan sambungan teleponnya, lalu bergegas mengenakan hijabnya. Saat keluar kamar, ternyata ayahnya masih setia berada di ruang tengah, menatap lurus ke depan tanpa melihat layar televisi karena benda persegi itu dalam kondisi mati. "Mau kemana, Mel?" tanya Haris. "Ayah mertua meninggal, Pak. Amel harus nemenin Alvin mengurusnya," ucap Amel. Ia langsung mendekat ke arah sang ayah, meraih tangannya untuk ia cium, namun Haris malah bergeming. "Bapak nggak izinin kamu temuin dia," ucap Haris yang membuat Amel terkejut. "Pak, masa Alvin sedang berduka? Setidaknya aku harus nemenin dia." "Kalian bukan suami istri lagi." "Kami belum bercerai, Pak. Aku masih istri sahnya Pak Alvin," sangkal Amel. "Bapak nggak akan izinin kamu," Haris menjawab dingin. "Bapak, aku mohon, sekali ini aja ya." Mata Amel berkaca, walau sebanyak apapun kesalahan Alvin yang diperbuat padanya dan memang seharusnya membuatnya membenci pria itu, tapi ia masih memiliki hati, merasa iba dengan suaminya yang telah ditinggal oleh orang yang dicintai. Apalagi mengingat selama ini amat sedikit momen bapak dan anak itu, pasti menambah kesakitan yang dialami Alvin. "Keluarga Alvin ada, biarkan keluarganya yang mengurus." "Pak, sejak kapan Bapak jadi kasar begini? Amel gak kenal dengan sikap Bapak yang begini." Amel menggeleng tidak percaya. Entah mengapa sulit sekali membujuk sang ayah, padahal ayahnya sangat berhati lembut, tapi kenapa menjadi seperti ini? "Sikap Bapak sudah benar, biarkan dia dengan dukanya. Kita doakan dari sini. Besok kita hadir ke pemakamannya. Kamu jangan temui Alvin, ini perintah Bapak, Mel. Kembali ke kamar kamu," titah Haris dengan nada tegas. Bahu Amel merosot, air matanya menggenang di pelupuk. Sebegitu kecewanya kah sang ayah kepada Alvin, sampai-sampai tidak ada lagi rasa iba di hatinya untuk menantunya itu. "Mas, maafkan aku," diri Amel yang hanya bisa menangis dalam diam di kamarnya, memeluk lututnya sendiri. Ia mengirim pesan kepada Alvin bahwa dirinya tidak bisa datang karena bapaknya melarang.